fraksi PAN bersikap bahwa untuk menghentikan kegaduhan dan pro kontra terhadap yang setuju maupun tidak setuju terhadap revisi itu, maka fraksi PAN mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut atau mengeluarkan dari prolegnas tahun 2016, karena itu akan melelahkan anak bangsa, pro kontranya sangat tinggi, dan saya kira tidak ada nilai positifnya kalau itu kita pelihara kegaduhan itu. Maka sekali lagi fraksi PAN dalam waktu dekat melalui balik ataupun rapat dalam balik dengan pemerintah untuk merevisi dari 40 itu berarti berkurang. Dari 40 skala prioritas prolegnas tahun 2016, dari 40 menjadi 39 dengan mengeluarkan RUU revisi KPK. Karena undang-undang pilkada ini sangat mendesak dan wajib untuk direvisi dengan beberapa isu yang sangat strategis, misalkan MK memutuskan untuk boleh mantan narapidana. Nah, bagi PAN itu mesti dilokalisir dulu. Siapa saja mantan narapidana yang boleh. Kalau misalkan dia mantan bandar narkoba atau pemakai narkoba, bagi PAN tidak ada tawar-menawar. Tidak boleh menjadi atau diloloskan sebagai calon kepala daerah. Atau dia mantan korupsi atau mantan koruptor, itu juga tidak boleh. Kemudian yang terakhir itu mungkin kekerasan terhadap anak. Jadi kalau itu nanti ada revisi, saya kira fraksi PAN akan mendorong secara detail dan detail nanti itu harus dicantumkan di revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Masalah calon tunggal juga harus diperjelas juga. Apa definisi calon tunggal, kenapa harus sampai calon tunggal, itu juga harus sampai didefinisikan dalam undang-undang. Kemudian masalah money politik. Money politik itu juga luar biasa secara masif terjadi, walaupun memang modusnya macam-macam. Oleh karena itu revisi undang-undang juga harus merinci kembali apa yang dimaksud dengan money politik, termasuk pelaku dan penerima. Definisi itu harus diterjemahkan kembali. Kemudian sanksinya apa, sehingga mutu demokrasi kita, kemudian mutu hasil dari pesta demokrasi itu yang para kepala daerah yang akan memimpin, itu benar-benar menjadi harapan rakyat dan betul-betul ketika mereka terpilih tidak punya beban terhadap ingin kembali modal. Nah, itu mungkin dari revisi undang-undang pilkada. Yang lain, ya kami juga sependapat kalau misalkan untuk mencari sumber kepala pimpinan daerah, apakah itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, sejatinya kita harus memperbanyak sumber-sumber. Jadi misalkan kalau misalnya selama ini anggota DPR ragu untuk maju karena misalkan masih tidak terlalu yakin kalau dia menang, maka dia tidak jadi maju. Nah, kalau itu misalkan menjadi keraguan dan sumber kepala daerah itu menjadi sedikit, maka itu menurut fraksi PAN menjadi langkah mundur bagi kita. Nah, oleh karena itu anggota DPR, DPRD itu sebaiknya tidak perlu mundur, cukup dengan cuti. Nah, nanti kalau misalkan dia harus mundur, ya mungkin akan mengalami segala cara supaya menang. Karena kalau udah mundur ya nggak boleh dibalik ke DPR. Nah, itu mungkin dalam rangka kita untuk mencari sumber-sumber pemimpin yang akan menjadi kepala daerah di Pilkada Februari 2017.